Salam, senang kembali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program ini. Saya berharap lewat program yang sering kita dengar, kita akan semakin memahami, kita akan semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan dunia kuasa gelapan, yaitu setan atau iblis atau diabolos. Kalau sebelumnya kita bicara tentang diabolos yang menguasai keinginan manusia, bagaimana setan, iblis, diabolos ini menguasai keinginan manusia dan keinginan-keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu itu akan membawa manusia, akan menghempaskan manusia ke dalam kegelapan abadi. Dan hari ini kita akan belajar tentang diabolos yang menguasai pikiran manusia. Sebab pikiran manusia ini adalah yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari dia bangun pagi sampai dia mau istirahat saat malam hari. Mari kita akan buka Alkitab kita untuk mendahului kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Matius 16:23 mencatat begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam ayat yang kita baca, ini ada kalimat tentang enyahlah iblis. Nah, iblis di sini ini adalah setan atau diabolos. Ya. Dalam banyak ayat di Alkitab, baik Matius, Markus, Lukas, itu banyak bicara tentang setan, tentang iblis. Tapi itu bukan diabolos. Itu banyak daimonia. Dan bicara tentang diabolos, ini hanya tertentu saja ayat yang ada dalam Alkitab. Nah, karena itu menarik bagi kita kalau kita belajar bersama-sama tentang diabolos ini. Kenapa? Karena pengaruhnya luar biasa. Dan kita lihat hari ini bagaimana setan menguasai pikiran Petrus. Sehingga waktu Yesus mau disalibkan, Petrus tidak setuju. Petrus tidak mau. Dan Yesus mengerti pikiran Petrus. Maka Yesus berkata, "Enyahlah iblis. Engkau menjadi satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan pikiran apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi setelah Petrus dikuasai pikirannya oleh setan, oleh diabolos, oleh iblis ini, pikirannya tidak lagi sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran Petrus berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Kehendak Petrus berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal ke-12. Ayat 7 sampai ayat 9 mencatat begini. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bumi. Bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat yang ke-9 menarik. Karena iblis atau naga itu atau setan itu dilemparkan ke bumi. Kalau kita berpikir, setan kira-kira ada nggak di planet lain? Entah itu di Mars, entah itu di Pluto. Kalau kita baca dari ayat ini, setan dilemparkan ke bumi. Tapi bukan itu yang akan kita kupas hari ini. Bukan itu yang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah bagaimana kalau kita baca dari ayat-ayat ini, terjadi peperangan di situ. Timbul peperangan di surga. Antara
Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga atau iblis ini. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, terjadi peperangan. Itu artinya terjadi pertempuran. Artinya tidak mudah untuk mengalahkan iblis. Tidak mudah untuk mengalahkan diabolos. Tidak mudah untuk mengalahkan setan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kita perkarakan ini, kita pikirkan ini. Ternyata untuk mengalahkan setan, mengalahkan diabolos, mengalahkan iblis ini tidak mudah. Alkitab mencatat di situ dalam Wahyu pasal 12 terjadi peperangan antara Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan iblis ini. Perlu kita tanamkan dalam pikiran kita. Ini tidak mudah. Ini perlu diperjuangkan. Ini perlu kesungguhan. Ini perlu keseriusan. Sebab anak Tuhan belakangan ini tidak pernah memperkarakan ini. Dan tidak pernah diperjuangkan untuk mengalahkan iblis. Tidak pernah rasanya ada perlawanan untuk mengalahkan iblis. Dan ternyata iblis ini menguasai banyak manusia. Menguasai pikiran manusia. Sehingga pikiran manusia itu dikendalikan oleh iblis ini. Dikendalikan oleh setan ini. Kalau ada orang yang membunuh, itu tentu sudah ada pikiran perencanaan. Kalau ada orang mau memperkosa, itu juga tentu ada pikiran perencanaan di situ. Itu artinya betapa mudahnya setan menguasai pikiran manusia. Betapa mudahnya diabolos, iblis ini menguasai manusia. Sehingga banyak terjadi kejahatan. Banyak terjadi kriminalitas. Kalau kita lihat belakangan ini bagaimana kejahatan meningkat begitu tajam. Rasanya kuantitas dan kualitas itu semakin meningkat. Kenapa? Karena banyak pikiran manusia itu dikuasai oleh setan, oleh iblis, oleh diabolos ini. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2 mencatat begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ayat 2 ini menarik, karena mencatat begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Manusia yang ada hari ini, kebanyakan, rasanya jarang akan memikirkan perkara yang di atas. Yang banyak dipikirkan ada perkara-perkara yang di bumi. Apa yang ada di bumi ini? Perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Itu yang diperjuangkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia. Dia berjuang, dia berupaya, dia berkorban dari pagi sampai mau tidur malam hari. Ini perkarakan, ini diperjuangkan. Dan ini sering dipikirkan. Dan kalau mau jujur, banyak manusia termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, jarang dia memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Perkara tentang kebenaran. Perkara tentang kerajaan surga. Perkara bagaimana manusia bisa menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Perkara bagaimana manusia bisa menjadi berkodrat ilahi. Bagaimana manusia bisa mengasihi Allah. Dan ini jarang diperkarakan, jarang dipikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Walaupun ini berat, walaupun ini mungkin sukar. Tapi mari kita belajar supaya pikiran kita seperti pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara kebenaran. Kita memikirkan perkara-perkara kerajaan Allah. Kita memikirkan perkara-perkara bagaimana hidup kita bisa segambar dengan Kristus. Bisa serupa dengan Kristus. Bagaimana kita sebagai anak Allah memiliki hidup yang berkodrat ilahi. Itu adalah perkara-perkara yang di atas. Itu adalah perkara-perkara yang harus kita pikirkan. Yang harus kita renungkan. Yang harus kita seriuskan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi iblis, setan
atau diabolos ini hari-hari ini menguasai banyak manusia. Dan termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dia rajin ibadah. Walaupun dia rajin ke gereja. Bahkan mungkin dia rajin baca Alkitab. Atau mungkin dia rajin berdoa. Tetapi iblis diabolos ini kalau sudah menguasai orang itu. Menguasai anak Tuhan itu. Maka anak Tuhan itu tidak memiliki pikiran. Untuk dia menjadi manusia yang segambar dengan Allah. Kalau setan, iblis diabolos ini menguasai anak Tuhan itu. Maka orang itu tidak memperkarakan perkara-perkara yang di atas. Tidak memperkarakan bagaimana kehidupan yang berkenan, bagaimana kehidupan yang kudus, bagaimana kehidupan yang suci, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita belajar hari ini supaya kita serius dengan yang satu ini, bahwa belakangan ini, hari-hari terakhir ini, manusia banyak dikuasai pikirannya oleh diabolos, oleh setan ini. Saya berharap kita yang mendengar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa diberkati dari pelajaran saat ini adalah bagaimana diabolos setan ini menguasai pikiran manusia. Jadi hari ini kita belajar, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita memiliki pikiran Kristus. Mari kita memiliki pikiran Allah. Dan biarlah kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Kristus, sehingga diabolos ini tidak menguasai kita. Amin untuk benar firman Tuhan. Untuk hari ini, Tuhan memberkati.